Kenapa dia menatapku begitu? Wah, telepon dari bos. Aku gugup. Pestanya besok. Aku takut menemui orang baru. Ya, emosi memang bisa membuat hidupmu rumit dan bisa menghalangimu mencapai keinginan. Jadi, inilah beberapa tips psikologi yang membantumu agar tetap bisa mengendalikan situasi. Terlebih dulu, ayo kita mulai dengan belajar mengendalikan diri. Coba lakukan ini. Hitung hingga 100. Jadi, kamu sudah menyiapkan pizza seharian untuk acara pesta. Adonannya sudah tipis sempurna. Isiannya juga lezat. Lalu, salah satu temanmu mencicipinya dan berkata, rasanya sangat tidak enak. Darahmu serasa mendidih. Kamu pun siap melontarkan kata-kata yang bisa memutuskan persahabatanmu. Tapi sebenarnya, temanmu cuma tidak suka keju parmesan yang ada pada pizza. Untuk menghindari konflik yang tidak diperlukan, coba hitung hingga 100. Tak perlu sampai selesai. Tapi, selama kamu mengingat angka-angka itu, perhatianmu bisa teralihkan dari emosi negatif. Kamu pun bisa melihat situasi dengan pikiran jernih. Tarik napas dan embuskan. Tenangkan dirimu secara lebih efektif dengan latihan pernapasan. Ada sesuatu yang mengusikmu? Kamu sedang marah atau malu? Cukup tarik napas dalam-dalam selama 4 detik. Lalu keluarkan selama 4 detik lagi. Ulangi 4-5 kali, pikiranmu akan lebih tenang. Amati badanmu. Gestur dan mimik wajah jauh lebih banyak mengungkapkan tentang dirimu daripada ucapanmu. Atasanmu bisa saja membentak dan merusak suasana hatimu sepanjang hari karena kamu terlalu mengambil hati pada sisi negatifnya. Coba fokuskan pada badanmu saat kamu stres. Mungkin kamu mengepalkan tinju atau cemberut. Begitu kamu menyadarinya, cobalah segera tenang. Pikiranmu akan menyesuaikan badanmu. Kamu pun bisa mulai mengabaikan kata-kata negatif yang tertuju padamu. Mengalihkan topik pembicaraan. Lawan bicaramu tidak mau mengalah. Selain membuatmu marah dan stres, dia juga menyebalkan. Atau mungkin isi pembicaraannya sangat tidak menarik. Kalau begitu, kamu perlu mengalihkan topik pembicaraan. Mudah kok melakukannya. Cukup katakan, ya, kurasa kita beda pendapat. Lebih baik kita bahas bagian akhir dari Game of Thrones, populasi penguin, kelebihan roti tanpa ragi, atau apa saja untuk mengalihkan perhatian dari topik semula. Alihkan perhatianmu. Harimu di kantor atau di sekolah berat ya? Kamu membenci orang-orang di sekitarmu, tapi cuma meredamnya? Kebanyakan dari kita juga mengalaminya. Cara yang paling tepat untuk mengatasinya, alihkan perhatianmu. Setidaknya untuk sementara waktu. Menonton film, baca buku, atau menari. Tapi, pilihan terbaiknya, olahraga. Karena bisa berfungsi menghilangkan amarah, sekaligus memperbaiki sirkulasi darah dalam otak. Sehingga, kamu pun akan lebih mudah memecahkan masalah. Meditasi. Setiap hari, meditasi semakin banyak peminatnya, karena memang sangat membantu. Ada banyak petunjuk dan buku tentang meditasi di internet. Jadi, aku tak perlu membahasnya secara mendetail. Perlu diingat, meditasi membantumu lebih waspada dengan keadaan di dalam diri dan lingkunganmu. Melihat segala sesuatu dari sudut pandang lain. Iya, aku tahu, menyalahkan semua orang kecuali diri sendiri sangatlah manusiawi. Tapi, kalau kamu perhatikan lebih jeli, kemungkinan kamu akan bisa menarik kesimpulan lain. Lagi pula, semua pihak yang terlibat seringnya memang bersalah. Misalnya, kalau kamu bertengkar dengan temanmu, jangan terburu-buru. Tempatkan dirimu di posisinya. Kamu pun akan lebih mudah melihat masalah dari dua sisi. Dan kamu juga bisa belajar tenang dalam mengatasi situasi yang sulit. Ingatlah saat-saat terbaikmu. Saat kamu kesal dengan sesuatu atau marah pada dirimu sendiri, coba ingat semua hal yang telah kamu capai dengan sangat baik. Misalnya, nilai hasil tesmu C-. Jangan kesal dulu. Coba ingat lagi kerja kerasmu dalam mempersiapkan tes itu. Ingat juga, semua nilai tesmu yang sebelumnya minimal B. Wah, kamu hebat. Selama seharian, kita lebih banyak berpikiran negatif daripada positif. Cobalah kendalikan pikiranmu. Nah, meditasi juga bisa membantu. Menjadwalkan ulang stres. Kalau kamu takut atau khawatir dengan sesuatu, katakan pada dirimu sendiri, akan kukhawatirkan ini besok pagi saja. Ada hal penting lain yang perlu kulakukan. Stres pun pergi, dan kerennya lagi, dalam waktu sekejap. Oke, setelah belajar mengendalikan diri, kamu bisa mengendalikan situasi. Pimpin percakapannya, buat orang lain tertarik, dan raih keinginanmu. Inilah beberapa saranku. Tunjukkan empatimu. Cobalah baca emosi orang lain dan tebak keinginannya. Tapi, jangan melebih-lebihkan. Kamu perlu sedikit menjaga jarak dari masalah orang lain. Mengkhawatirkan orang lain akan menyita waktu, dan juga melelahkan, terutama dalam sebuah hubungan. Ingat, terlalu banyak memberi akan menguras emosi, dan energi yang kamu berikan kepada pasanganmu juga perlu ada timbal baliknya.
Gunakan nama. Panggil lawan bicaramu dengan nama. Dia akan senang mendengarnya. Dengan begini, kamu menunjukkan kalau kamu mendengarkan dan menghormati pendapatnya. Teknik ini sangat efektif dalam bernegosiasi. Tapi, sekali lagi, jangan melakukannya berlebihan. Kalau kamu terlalu sering mengucapkan namanya, akibatnya justru sebaliknya. Dan bisa jadi dia mengira kamu sedang mempermainkannya. Sampaikan ketidaksetujuanmu secara positif. Kamu sedang menghadiri pertemuan bisnis dan sedang beradu argumen dengan orang penting. Dia mengajukan persyaratan yang tidak bisa kamu terima. Kalau kamu tak ingin merusak kesepakatan, jangan cuma katakan, "Saya tidak setuju." Bersikaplah positif dan katakan, "Saya sepakat dengan Anda, tapi begini." Lalu, sampaikan alasan ketidaksetujuanmu. Kemungkinan besar, dia akan mendengarkan dan setuju dengan pendapatmu. Bawalah hadiah. Hadiah terkecil sekalipun bisa mengubah sikap seseorang terhadapmu. Meski cuma donat atau coklat, dia akan merasa senang. Berikan ilusi pengendalian. Kalau kamu ingin agar seseorang melakukan sesuatu, berikanlah ilusi pilihan. Misalnya, adikmu harus membersihkan jendela, tapi dia tidak mau melakukannya. Jangan suruh dia secara langsung. Tawarkan pilihan, membersihkan jendela atau memotong rumput. Sebetulnya, pilihan kedua tidak diperlukan. Tapi kamu tahu, adikmu membencinya. Maka dia akan mau membersihkan jendela karena menurutnya, dia punya pilihan. Tetap percaya diri. Orang lain akan mempercayaimu kalau kamu percaya diri. Meskipun kamu tak tahu caranya menggambar, lakukan saja seolah-olah kamu sudah memenangkan berbagai lomba melukis internasional selama bertahun-tahun. Mereka akan senang dengan kepercayaan dirimu dan menilai gambarmu secara berbeda pula. Tapi waspadalah, gunakan trik ini saat pengetahuan memang dibutuhkan. Misalnya, saat menghitung persamaan matematika. Ikuti aturan 10 menit. Kalau kamu kesulitan memulai pekerjaan penting, misalnya menulis artikel, cobalah aturan 10 menit ini. Setel timer selama 10 menit, dan mulailah bekerja sampai selesai. Trik psikologi ini membantumu untuk memulai. Otakmu akan berpikir, cuma 10 menit. Oke, gampang. Dan saat memulai, kamu pun sadar, sudah ada kemajuan, sehingga menyelesaikannya jauh lebih mudah. Minta lebih. Trik ini berasal dari pemasaran. Misalnya, kamu sedang menjual sepeda. Segera tentukan harga yang tinggi. Kalau kamu ingin menjualnya Rp500.000, tawarkan Rp900.000. Tentu saja, calon pembeli tidak akan sepakat. Lalu, saat kamu turunkan harganya menjadi Rp500.000, dia akan mengira telah berhasil membuatmu banting harga. Lalu, dia akan membelinya dengan senang hati. Kalau kamu langsung meminta Rp500.000, akhirnya kamu terpaksa menurunkan harganya. Dan terakhir, inilah teknik kemenangan. Senyum. Ya, senyum sederhana bisa mencairkan suasana kikuk dan membuat seseorang merasa nyaman. Tapi, cobalah tersenyum dengan tulus. Jangan terlalu sering juga melakukannya. Dan dari semua tips ini, lakukan dengan jujur dan tulus. Berusahalah membangun koneksi dengan mereka. Kamu akan berdecak kagum dengan hasilnya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan tersenyumlah. Ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.